Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kurniawan dengan NIM 118130140 ingin menjelaskan tentang apa itu greedy algorithm atau dalam bahasa Indonesianya itu algoritma greedy. Baik, saya mulai terlebih dahulu ya. Algoritma greedy yaitu metode untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi di sini algoritma greedy itu untuk mencari solusi yang paling optimal gitu dari suatu permasalahan yang ada. Karena dari suatu permasalahan itu ada banyak sekali solusi dan kita dituntut untuk mencari solusi yang memang dirasa optimal atau yang paling baik. Persoalan optimasi yaitu persoalan untuk mencari solusi optimum. Dan biasanya dia ada dua persoalan optimasi yaitu maksimasi sama minimasi, atau dalam bahasa Inggrisnya maximization sama minimization. Contohnya yaitu masalah pada penukaran uang. Jadi ada uang senilai A, tukar A dengan koin-koin yang ada, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, kita misalkan punya koin 1, 5, 10, 25 yang kita memiliki jumlahnya banyak dengan jenis yang tadi. Nah, uangnya itu yang mau kita tukar senilai 32. Nah, itu dapat ditukar dengan banyak cara, yaitu ada yang dengan koin 11111 atau dengan 32 koin. Itu solusi panjang ya. Lalu ada juga dengan 5 5 5 5 10 11 yaitu dengan 7 koin. Lalu ada pula yang dia 10 10 10 1 1 5 koin dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang minimumnya itu dengan 25 5 1 1. Jadi kita hanya perlu 4 koin sehingga bisa menukarkan uang tersebut menjadi sejumlah 32. Pendekatan algoritma greedy. Jadi greedy yang kita tahu dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, loba. Dan prinsipnya itu adalah take what you can get now. Jadi prinsipnya adalah ambil apa yang kamu dapatkan sekarang. Algoritma greedy sendiri membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkahnya biasanya terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Seperti yang kita tahu, memang suatu permasalahan memang banyak solusinya ya, dan kita cari yang secara optimal. Sehingga pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik tentunya dalam menentukan. Pada setiap langkah kita membuat pilihan yaitu optimum lokal dengan harapan bahwa langkah sisanya itu mengaruh ke solusi optimum global. Pendekatannya yaitu algoritma greedy, algoritma yang dapat memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah yaitu pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Sesuai dengan prinsipnya tadi yaitu take what you can get now, yaitu ambil apa yang sudah kamu dapatkan sekarang. Dan kemudian kita berharap bahwa dengan memilih optimum lokal, pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Nih, tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A 32, koin yang kita punya yaitu 1, 5, 10, dan 25. Lalu kita pilih satu buah koin yang paling besar yaitu 25, sehingga totalnya menjadi 25. Kemudian kita nggak mungkin dong langsung mengambil 10, karena kan kalau ngambil 10 jadi 35, jadi lebih. Maka dari itu kita ambil yang selanjutnya yaitu 5. Nah, 5. Jadi totalnya 30. Kalau kita ngambil 5 lagi sepertinya tidak bisa, karena akan menjadi 35. Sehingga kita menggunakan 2 koin 1. Jadi 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Jadinya 32. Jadi solusi yang paling optimal itu sebenarnya ya 4. Jumlah koin minimum itu ada 4. 25, 5, 1, 1. Untuk membentuk jumlah menjadi 32. Pendekatan algoritma greedy. Elemen-elemen yang ada di algoritma greedy yaitu 1. Himpunan kandidat. Lalu ada himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy itu melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan. Itu menyatakan suatu solusi
dan S dioptimisasi oleh fungsi objektif. Nih, pada masalah penukaran uang, himpunan kandidatnya yaitu jumlah uang himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, 25. Paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi yaitu total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksinya yaitu pilih koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Untuk fungsi objektifnya yaitu jumlah koin yang digunakan yaitu paling minimum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema umum algoritma greedy, di mana ada function greedy, ada input C. Input C adalah himpunan kandidat. Himpunan kandidat adalah mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy. Terdapat masukan. Masukannya adalah himpunan kandidat C. Keluarannya himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat deklarasi, di mana X sama dengan kandidat, S sama dengan himpunan kandidat. Lalu ada algoritmanya. Pada akhir peluang, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir while do diperoleh optimum lokal. Optimum global. Warning, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum, tetapi suboptimum atau pseudo optimum. Alasannya yang pertama adalah algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika ingin algoritma greedy menghasilkan solusi optimal. Jika pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Contoh 2. Tinjauan masalah penukaran uang. Terdapat koin A dengan nilainya 5, 4, 3, dan 1. Uang yang ditukar adalah 7. Solusi greedy dari 7 sama dengan 5 tambah 1 tambah 1, yang dimana kita memerlukan 3 koin. Ini dianggap tidak optimal. Sedangkan solusi optimalnya adalah 4 ditambah 3 yang hanya memerlukan 2 koin. Selanjutnya, untuk sistem mata uang dolar Amerika Serikat, euro Eropa, dan crown Swedia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum. Contoh, uang 6,39 dolar ditukar dengan uang kertas dan koin sen. Kita dapat memilih yang pertama, satu buah uang kertas senilai 5 dolar, satu buah uang kertas senilai 1 dolar, satu koin 25 sen, satu koin 10 sen, 4 koin 1 sen. Jika ditotalkan, maka terdapat 6,39 dolar. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi hampiran atau approximation daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis. Misal penukaran uang, nilai uang yang ditukar adalah A, himpunan koinnya atau multisetnya adalah D1, D2 sampai Dn. Himpunan solusi X ada X1, X2 sampai Xn. Xi sama dengan 1 jika Di dipilih. Yang kedua, Xi sama dengan 0 jika Di tidak dipilih. Objektif persoalan adalah minimisasi sigma I sama dengan 1 sampai N. Xi itu adalah fungsi objektif. Dengan constraint sigma I sama dengan 1 sampai N Di Xi sama dengan A. Penyelesaian dengan exhaustive search. Terdapat 2n kemungkinan solusi nilai-nilai X sama dengan X1, X2 sampai Xn untuk mengevaluasi fungsi objektif 0 kali N. Kompleksitas algoritma exhaustive secara seluruhnya sama dengan 0 N dikali 2N. Penyelesaian dengan algoritma greedy, strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihan koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Ada function coin exchange.
Misalnya ada inputan C sama dengan himpunan koin. A-nya adalah integer. Himpunan koin itu mengembalikan semua koin-koin yang total nilainya adalah A. Tapi jumlah koinnya adalah minimum. Deklarasinya S sama dengan himpunan koin dan X adalah koinnya. Lalu terdapat algoritmanya. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dengan urutan yang menurun. Yang kedua, jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma greedy sama dengan 0 dikali n. Sayangnya, algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Yang kedua, minimisasi waktu di dalam sistem penjadwalan. Ada persoalan begini. Sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain-lain. Mempunyai N pelanggan atau customer atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Minimumkan total waktu di dalam sistem. Misal T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Itu waktu di dalam sistemnya. Ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Minimisasi waktu di dalam sistem atau penjadwalan. Contoh ketiga, 3 pelanggan dengan T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, T3 sama dengan 3. 6 urutan pelanggan yang mungkin. Nah, berikut adalah urutan pelanggan yang mungkin dengan 29 adalah yang paling optimal. Penyelesaian dengan exhaustive search. Urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada n pelanggan, maka terdapat n faktorial urutan pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif 0n. Kompleksitas algoritma exhaustive search sama dengan 0n faktorial. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy-nya adalah pada setiap langkah, pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan yang belum dilayani. Berikut adalah skema umum algoritma greedy. Agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma greedy sama dengan 0n. Berikut adalah skema umum algoritma greedy. Algoritma greedy untuk penjadwalan pelangganaan selalu menghasilkan solusi optimum. Teorema jika T1 lebih kecil sama dengan T2 sampai lebih kecil dari Tn, maka pengurutan IJ sama dengan JL lebih kecil sama dengan J lebih kecil sama dengan N meminimumkan. Atau min sigma K hingga N sama dengan 1, sigma I hingga K sama dengan 1, TIJ. Untuk semua kemungkinan permutasi IJ. Integer knapsack atau 0/1 knapsack. Maksimasi F sama dengan sigma I hingga N sama dengan 1 PIXI dengan kendala constraint. Sigma I N sama dengan 1, WIXI lebih kecil sama dengan K, yang di dalam hal ini XI sama dengan 0 atau 1, I sama dengan 1, 2, hingga N. Penyelesaian dengan exhaustive search. Sudah dijelaskan pada pembahasan exhaustive search. Kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan ini sama dengan 0, N dikali 2N. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Masukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Penyelesaian dengan algoritma greedy. 1. Greedy by profit.
Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. 2. Greedy by weight. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat teringan. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. 3. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Yang ketiga adalah greedy by density. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI atau WI terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Baik, di sini. Lalu ini untuk mainnya X array size I uang N, lalu ada hasil. Jadi pertama ada banyaknya koin. Banyak koin itu tadi itu berapa banyak koin yang ingin kita buat jenisnya. Lalu kemudian kita dituntut untuk menentukan jenis koinnya. Misalnya 1, 5, 10, 25 gitu ya. Nah, nanti di sini kemudian setelah kita masukkan nanti dia akan menampilkan koin-koin yang telah jenis-jenis koin yang telah kita masukkan tadi berdasarkan banyaknya. Nah, di sini untuk programnya ya menggunakan for. Di sini for untuk menampilkan untuk menginputkan jenis koinnya dan ini untuk menampilkan. Lalu ada juga dituntut untuk memasukkan nilai yang mau kita pecah menjadi koin yang telah kita tentukan tadi. NSD uang. Nah, lalu menggunakan for hasil berupa array I itu sama dengan uang dibagi dari X array I. Di sini dia itu berupa jenis koin yang telah kita masukkan tadi. Misalkan 1 atau 5 atau 10. Lalu ada uang itu sama dengan uang modulo dari XI. Jadi nanti uang itu nanti berapa yang bakal kepake gitu untuk bisa mengepaskan dengan nilai yang ingin pecah tadi. Untuk penggunaan for untuk keluaran ini yang jadi nanti dia menampilkan hasilnya. Kepingan yang tidak kita masukkan, keping dengan nilai berapa, sebanyak berapa. Nah, lalu untuk di bawah ini itu adalah untuk pengurutan saja. Pengurutan pas ya. Baik, langsung kita coba run saja ya. Maaf kalau memang agak lambat. Kadang laptop ini memang tidak terlalu mendukung spesifikasi ini. Nah, ini untuk banyaknya koin. Kita coba seperti yang di presentasi tadi, misalkan banyak koinnya tadi kan ada 4 ya. Ada 4, jenis koinnya itu 1, 5, 10, lalu ada 20 dan 25. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan koin yang kita masukkan tadi 25, 10, 5, 1. Jadi dia diurutkan dari yang terbesar. Nah, nilai yang mau kita pecah tadi sekitar 32. Memang sudah seperti yang di slide tadi, keping 25-nya 1, keping 5-nya 1, keping 1-nya 2. Jadi memang ada 4 minimal. Dan itu memang sudah menjadi solusi optimal. Baik, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Maafkan apabila ada kesalahan ataupun memang dirasa videonya kurang bagus atau suara saya yang kurang terdengar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.